Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik kawan-kawan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kami ucapkan kepada dosen kami, Ibu Nurul Azmi M.Hum, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membuat video pembelajaran terhadap mata kuliah Kapita Selekta Bahasa dan Sastra Arab. Jadi, perkenalkan, nama saya Hus Yunardi, mahasiswa UIN Ar-Rani di Banda Aceh, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Perkembangan Sastra Arab pada masa Jahiliyah dalam bentuk video pembelajaran. Jadi, pada judul ini saya akan menjelaskan, memaparkan 4 poin penting yang berhubungan dengan perkembangan sastra Arab pada masa Jahiliyah. Yang pertama yaitu kondisi sastra Arab pada masa Jahiliyah. Yang kedua, karya sastra pada masa Jahiliyah. Yang ketiga, jenis-jenis syair pada masa Jahiliyah. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor yang mempengaruhi sastra Arab pada masa Jahiliyah, sebagaimana yang kawan-kawan lihat di samping saya ini. Jadi 4 poin penting yang insyaAllah akan saya jelaskan ke depan ini. Jadi untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu kondisi sastra Arab pada masa Jahiliyah. Ya, mungkin kawan-kawan sekalian semua sudah tahu siapa itu kaum jahili atau kaum jahiliyah. Ya, benar, kaum jahiliyah ini mereka merupakan penamaan daripada Rasulullah SAW terhadap kaum sebelum datangnya Islam. Jadi Rasulullah SAW menamai mereka dengan sebutan jahili atau jahiliyah. Kenapa Rasulullah SAW menamai mereka dengan sebutan jahiliyah? Karena pada saat itu kondisi mereka, kehidupan mereka ini penuh dengan kegelapan, kehancuran moral dan kebodohan, sehingga jauh daripada kata apa itu, bagaimana itu, jauh daripada kata keadilan, jauh daripada kata bagaimana cara menghormati. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menamai mereka ini dengan sebutan jahiliyah. Nah, baik, itu merupakan kondisi mereka, kondisi jahiliyah pada saat itu. Oleh karena kondisi mereka yang seperti itu, maka lahirlah karya sastra yang tidak jauh beda, yang tidak jauh meleset dari kondisi mereka. Karya sastra pada periode jahiliyah menggambarkan keadaan hidup mereka, masyarakat di kala itu, di mana mereka sangat fanatik dengan kabilah atau suku mereka, sehingga syair-syair yang muncul tidak jauh dari pembanggaan terhadap kabilah masing-masing. Jadi pada masa itu, karya sastra pada masa itu, penulis menuliskan karya sastra karena penulis menuliskan karya sastra mereka sesuai dengan kondisi mereka. Jadi oleh karena kondisi pada masa jahiliyah ini sangat diperhatikan, penuh dengan kegelapan, maka lahirlah karya sastra yang sesuai dengan keadaan mereka. Karena kenapa? Karena karya sastra ini merupakan suatu karya yang ditulis untuk mengutarakan maksud tersendiri daripada penulis itu. Maka karya sastra yang lahir pada masa jahiliyah ini tidak jauh beda dengan kondisi mereka pada saat itu. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua,
yaitu karya sastra pada masa jahiliyah. Karya sastra pada masa jahiliyah. Secara garis besar, bisa antum baca semua ini di samping saya. Ya benar, secara garis besar karya sastra pada masa jahiliyah ini ia terbagi kepada dua pembagian. Yang pertama adalah syair, yang kedua adalah nashrun, atau bisa kita katakan dalam bahasa Indonesia ini prosa. Jadi secara garis besar karya sastra pada masa jahiliyah itu ada dua, ada yang syair, ada yang prosa. Apa itu syair? Syair adalah salah satu puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jadi sesuai dengan yang kita jelaskan di sini, makanya tidak heran kalau syair ini merupakan termasuk ke dalam budaya Arab, yaitu budaya masyarakat jahili, budaya kaum jahili. Jadi mereka mengutarakan kondisi mereka lewat syair-syair mereka. Syair ini dia kalau bahasa Indonesia bisa kita bilang seperti puisi. Kata-katanya singkat, kalimatnya singkat. Kata-kata yang ada di dalam ini susah untuk kita pahami, perlu penalaran untuk bisa kita dapati apa makna dari syair tersebut. Itu syair. Sedangkan prosa bisa, ini kawan-kawan sekalian lihat di samping saya. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi, itu dinamakan dengan prosa. Jadi pada masa jahiliyah itu prosa ini biasanya berbentuk khutbah, berbentuk cerita, itu prosa pada masa jahiliyah atau dinamakan dengan nashrun. Jadi prosa. Jadi secara garis besar pada masa jahiliyah ini karya sastra ada dua, ada syair dan ada nashrun, ada prosa. Kemudian dari prosa ini dia ada juga contoh lain dari prosa. Bisa kita bilang seperti riwayah. Apa makna riwayah? Riwayah adalah biografi, ada kisah pasirah, yaitu cerita pendek. Ada al-aqsusah. Apa makna al-aqsusah? Al-aqsusah adalah berupa novel. Jadi cerita panjang. Kalau berupa, jadi ini al-aqsusah merupakan salah satu dari bentuk nashrun, salah satu daripada bentuk prosa, novel. Kemudian kita lanjut kepada poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini kita akan menjelaskan kawan-kawan sekalian jenis-jenis syair pada masa jahiliyah. Bisa ini kawan-kawan sekalian lihat jenis-jenis syair pada masa jahiliyah. Jadi ada tujuh jenis syair pada masa jahiliyah. Mari kita uraikan. Yang pertama adalah syair al-maddah. Apa makna al-maddah? Al-maddah adalah pujian. Jadi syair pada masa jahiliyah ini ada yang berbentuk maddah. Apa makna berbentuk maddah? Yaitu syair yang mana isinya adalah pujian terhadap apa yang ingin dipuji. Jadi ada yang jenisnya jenis al-maddah ataupun maddah, pujian. Yang kedua al-hija, jenis syair berupa hija. Apa itu hija? Yaitu celaan. Syair yang mana kondisi di dalam itu berupa celaan terhadap apa yang ingin dicela. Yang ketiga al-fakh. Mana al-fakh? Al-fakh ini adalah syair yang mana isi di dalamnya membangga-banggakan baik kabilah ataupun pribadi sendiri. Itu syair yang dengan jenis al-fakh. Kemudian yang selanjutnya ada yaitu syair dengan jenis al-hamusah. Jadi syair al-hamusah ini adalah syair yang mana di dalamnya itu terkandung
penyemangat untuk melakukan baik itu perperangan ataupun hal-hal lain yang intinya isi daripada syair itu berupa penyemangatan terhadap apa yang memang ingin disemangati. Kemudian yang selanjutnya ada al-ghazal, yaitu jenis puisi yang mana di dalamnya ini mencakup tentang persoalan percintaan. Jadi jenis puisi ini dikarang yang mana di dalamnya ada unsur-unsur kisah cinta ataupun rasa gelisah dari sebuah perasaan, rasa senang, rasa bahagia dari sebuah perasaan. Itu namanya syair dengan jenis al-ghazal. Kemudian yang selanjutnya ada jenis puisi al-i'tidar, yaitu jenis puisi yang mana di dalamnya itu ada isinya itu permohonan, baik itu permohonan maaf, permohonan minta maaf. Jadi ini jenis puisi dengan jenis al-i'tidar. Kemudian yang terakhir yaitu jenis puisi ar-riqsa. Mana jenis puisi ini? Yaitu jenis puisi yang mana di dalamnya ada unsur balasungkawa. Jadi rasa kasihan baik itu kepada orang lain karena ditimpa oleh musibah, maka dikaranglah satu puisi yang mana di dalamnya itu termuat balasungkawa terhadap orang yang memang ingin ingin disampaikan, yang terkena baik bala ataupun sejenis. Kita lanjut kepada poin yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi karya sastra pada masa jahiliyah. Nah, ini boleh teman-teman sekalian lihat di samping saya. Ini ada 3 faktor yang mempengaruhi karya sastra pada masa jahiliyah. Jadi maksud faktor yang mempengaruhi karya sastra pada masa jahiliyah ini yaitu apa penyebab sehingga karya sastra pada masa jahiliyah menjadi seperti itu. Jadi apa penyebabnya? Apa faktornya? Jadi yang pertama, ya bisa teman-teman sekalian lihat, iklim dan tabiat alam. Nah, karena iklim dan tabiat alam di Jazirah Arab itu, di Timur Tengah itu iklimnya itu panas, dan tabiat alam itu penuh dengan padang pasir, sehingga timbullah syair-syair mereka ini, syair-syair yang keras, syair-syair yang sesuai dengan kondisi alam mereka. Karena kalau alam penuh dengan kesejukan, tentu timbul yaitu sebuah karangan itu nyaman, sejuk waktu isi di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri khas etnik. Nah, ciri khas etnik ini merupakan ciri khas budaya mereka. Nah, jadi pada masa jahiliyah ini budaya mereka ini sangat tidak baik, sehingga timbullah puisi-puisi yang sesuai dengan budaya mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peperangan. Makanya pada masa jahiliyah ini sangat sering sekali terjadinya perperangan, khususnya antar kabilah yang satu dengan kabilah yang lainnya, sehingga banyak karya-karya sastra yang lahir pada masa itu ada seruan untuk melaksanakan perperangan, ada karya sastra yang mana termuat di dalamnya cacian, makian, hinaan terhadap kabilah yang lain. Karena kenapa? Karena kehidupan yang mereka yang penuh dengan hal yang seperti ini. Jadi baik, terima kasih sedikit
judul materi tentang perkembangan sastra Arab pada masa jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.